Halo semuanya, kalian pasti bingung kan kenapa di akun YouTube ini yang biasanya masak-memasak tapi kemudian muncul suara cowok serak-serak basah seperti ini? Hehehehe. Jadi sekarang di akun YouTube ini akan muncul juga podcast untuk pengembangan diri buat kalian. Jadi di podcast ini akan ada gimana cara kalian eksplorasi tentang diri kalian dan juga bagaimana caranya motivasi diri kalian tiap harinya. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur ya dengan podcast pengembangan diri ini. Sekali lagi minta dukungannya juga ya buat teman-teman semua. Kalau kalian suka dan kalian rasa ini berguna untuk kalian, kalian bisa subscribe dan juga like dari podcast ini. Jadi akan ada banyak hal yang kalian bisa pelajari. Nah, kalian juga bisa repeat, kemudian stop juga. Setiap kalian dapatkan pelajaran yang baru juga. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Kita mulai ya beberapa topiknya. Kali ini aku akan mulai soal bagaimana kalau kita kehilangan pekerjaan kita. Nah, ini topik yang cukup krusial ya untuk di tahun-tahun ini. Kan kita beberapa kali mendapatkan hal-hal yang sulit secara ekonomi. Waktu itu kita kena COVID, ada beberapa lagi soal ekonomi yang sulit. Nah, kita akan coba lihat apa yang bisa kita lakukan pada waktu kita kena bencana ini. Oke, kita mulai ya podcastnya. Kehilangan pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan? Ya, di zaman sekarang ini, teman-teman, kita sedang menghadapi masa yang sulit ya dalam perekonomian. Ada banyak hal yang membuat perekonomian kita di Indonesia ini terjerembab. Istilahnya kata-katanya seperti itu ya. Terutama COVID itu membuat industri kita dalam berbagai hal kesulitan, struggle kalau istilah orang bilang ya. Sehingga kita tidak jarang mendengar teman-teman kita di PHK dari kantor atau kehilangan pendapatannya. Bahkan kita juga mungkin sekarang mulai berpikir, waduh, teman-teman saya sudah kena PHK. Apakah saya nanti juga bisa kena ya? Kita terpikir dalam hati kita ya, was-was, kapan ya giliran saya kehilangan pekerjaan? Seperti ada sebuah pepatah kuno yang berkata seperti ini guys. Sedia payung sebelum hujan. Apakah kita siap jika suatu waktu kita kehilangan pekerjaan kita? Apakah saya sudah tahu apa yang perlu saya lakukan seandainya hal itu terjadi? Kadang kita perlu pikirkan itu guys, walaupun itu adalah hal yang kita tidak mau terjadi ya dalam kehidupan kita. Tapi ya perlu juga kita pikirkan, karena itu ada kemungkinan terjadi dalam hidup kita. Nah, ini ada beberapa saran nih guys yang bisa kita lakukan pada waktu kita menghadapi hal tersebut. Apa saja ya? Kita akan lihat ada 3 saran yang perlu kita pada waktu kita menghadapi situasi itu. Saran pertama, tenangkan diri Anda dan jangan panik. Jadi pada waktu kita menghadapi situasi itu, kita harus tetap tenang guys. Jangan panik. Karena kalau kita jadi panik, otak kita itu nggak bisa berpikir guys. Kita jadi tidak bisa berpikiran logis. Sehingga apa yang terjadi kalau kita tidak bisa berpikiran logis? Kemungkinan besar kita akan menghadapi masalah itu dengan menambah masalah lagi. Jadi keputusan-keputusan yang kita buat jadi malah memerumit masalah itu atau menambah masalah. Karena apa? Tadi karena kita panik, tidak berpikiran logis. Jadi tidak soal betapa gawatnya situasi, dalam pikiran Anda harus tetap tenang dan kendalikan diri Anda. Nah, saran yang kedua, cobalah terus berpikiran positif. Setiap ada hal-hal negatif yang terjadi, cobalah pikirkan hal-hal positif dulu.
Jangan bebankan pikiran Anda dengan hal-hal yang negatif. Contohnya seperti ini guys. Pada waktu kita kehilangan pekerjaan, cobalah pikirkan seperti ini. Semua masalah-masalah ini beserta kesulitannya akan jadi pelajaran dan juga pengalaman buat saya di kedepannya. Jadi, kita bisa berpikiran positif dulu, sehingga kita bisa lebih tenang lagi, dan bisa menyelesaikan masalahnya. Atau ada juga yang seperti ini guys, bisa berpikiran, masalah ini pasti akan selesai, pasti akan ada akhirnya. Seperti halnya kita berpikiran, ada malam, ada siang. Pasti ada suatu waktu terbitnya matahari. Jadi pikirkan hal positif dulu, jangan langsung ke negatifnya. Nah sekarang saran yang ketiga guys. Cobalah buka pikiran kamu dengan prospek pekerjaan atau bisnis baru, tapi jangan gengsi guys. Nah di zaman sekarang ini, kita harus menjadi pekerja yang fleksibel, bukan yang idealis. Nah kebanyakan pekerja yang bisa bertahan sekarang ini adalah pekerja yang fleksibel tadi guys, bukan idealis. Nah apa perbedaan antara pekerja fleksibel dan juga pekerja idealis? Nah, pekerja idealis ini adalah pekerja yang hanya mau bekerja atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya aja. Tapi pekerja yang fleksibel ini adalah pekerja yang bersedia belajar dan juga bekerja terhadap segala tawaran pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu baru untuk dia. Nah, ini yang berhasil guys. Jadi kita harus tidak boleh gengsi dalam mencari pekerjaan dan menjadi seorang pekerja yang fleksibel. Saran yang keempat, terbukalah dengan keluarga Anda dan pertahankan keutuhan keluarga. Nah, menurut penelitian nih guys, uang adalah problem nomor 1 dalam keluarga. Penelitian yang lain menambahkan bahwa uang juga menjadi pangkal utama dari berbagai perselisihan dan juga perceraian dalam keluarga. Jadi cobalah perhatikan keluarga kamu pada saat kamu ada masalah keuangan. Jangan sampai persoalan keuangan menjadi pertengkaran dalam keluarga. Bicarakan keuangan kamu secara terbuka pada tiap-tiap anggota keluarga kamu. Dan dengarkan pandangan mereka masing-masing. Daripada saling bertengkar dan saling menuduh satu sama lain dan menyalahkan satu sama lain, cobalah bekerja untuk mencari solusi bersama-sama. Jadi tiap-tiap keluarga bekerja sama untuk cari solusi. Nah, selalu tanamkan dalam pikiran kamu guys, anggota keluarga kamu jauh lebih penting daripada uang. Saran yang kelima, ini yang terakhir. Segera susun kembali perencanaan keuangan kamu. Perencanaan keuangan dibutuhkan untuk bantu kamu kendalikan keuangan kamu. Jadi, pada saat kamu mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan keuangan, kamu perlu menghindari keuangan yang tidak perlu, seperti boros-borosan, nongkrong, atau minum di kafe. Itu dikurangin dulu guys. Buatlah catatan, tuliskan semua pengeluaran dalam 1 bulan. Kelompokkan pengeluaran kamu. Dan juga jangan lupa, buatlah catatan untuk uang yang masuk. Jika kamu mendapati bahwa lebih banyak yang keluar daripada yang masuk, maksudnya uang yang keluar ya guys ya, daripada yang uang yang masuk, kamu harus periksa lagi dan koreksi lagi. Begitu terus, supaya kamu bisa dapatkan sumber permasalahannya atau sumber problemnya. Jika kamu akhirnya tahu apa dan kapan kamu harus mengeluarkan duit, itu berarti kamu sudah mulai bisa guys kendalikan keuangan kamu. Nah saran-saran ini dapat membantu kamu untuk bisa bertahan selama kamu menghadapi masa yang sulit, terutama pada waktu kamu kehilangan pekerjaan.
Tapi ada satu saran nih guys untuk kamu. Tetaplah semangat dan jalani kehidupan dan teruslah berpikiran positif. Nah, seperti tadi tuh guys, salah satu podcast pengembangan diri yang akan ada di akun YouTube ini. Jadi kalau kalian suka, kalian juga mau dukung, subscribe ya guys ya. Dan juga likes. Kalau perlu juga share juga ke tempat yang lain. Itu benar-benar berarti sih buat akun YouTube ini. Jadi bisa terus berkembang. Terima kasih ya guys ya. Sehat selalu dan terus berjuang. Bye.